Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi Bun, kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Pesawaran akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik terdiri dari pengamat atau observer, coach dan juga coachee. Bersama saya Hari Apriansyah dari UPTD SDN 14 Waihilau Pesawaran. Dan saya Herman Saputra dari UPTD SDN 7 Gedung Tataan Pesawaran. Dan saya Abdi Dayana UPTD SDN 30 Gedung Tataan Pesawaran. Dan saya Asalamia dari UPTD SDN 11 Waihilau Pesawaran. Selamat menyaksikan. Praktik coaching ke-1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Hari, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu Mia, Alhamdulillah kabarnya baik Bu. Hari ini Pak Hari mau melaksanakan proses coaching ya Pak Hari ya? Benar sekali Bu, benar. Oke. Sebelum itu kita akan melaksanakan praobservasi ya Pak ya. Saya akan melakukan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Hari. Tapi sebelum itu saya akan dalam proses coaching nanti saya akan menilai Bapak. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya juga akan nanti memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan kepada coachee. Apakah itu dapat menarik perhatian dari coachee itu. Saya juga akan menilai bagaimana jawaban dari coachee, apakah sesuai dengan pertanyaan yang Bapak berikan gitu ya Pak ya. Oke, jangan lupa juga ya Pak, tolong nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Pak ya. Iya Bu. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan Pak. Salah satunya, bagaimana, apa sih kompetensi, apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Baik Bu, dalam proses kegiatan coaching ini, kompetensi yang akan saya kembangkan, yang pertama yaitu present Bu, yaitu kehadiran penuh. Yang kedua, saya ingin menjadi pendengar yang baik Bu. Dan selanjutnya yang ketiga, saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu Bu. Oke, jika dihususkan nih Pak, lebih dispesifikan lagi, kira-kira Bapak akan berfokus ke kompetensi yang mana nih Pak? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, ini pertanyaan terakhir ya Pak dari saya. Kira-kira indikator yang seperti apa yang Bapak inginkan dari proses coaching ini Pak? Baik, indikator yang saya inginkan Bu, coachee nanti bisa menemukan solusinya sendiri dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Itu Bu. Oke. Mungkin itu saja ya Pak Hari ya, praobservasi yang kita laksanakan. Nanti saya akan menjadi pengamat dari proses coaching yang Bapak laksanakan. Semoga nanti proses coaching yang Bapak laksanakan dapat sesuai dengan indikator dan kompetensi yang Bapak inginkan ya Pak. Selamat melaksanakan coaching Pak Hari. Baik Bu Mia. Oke. Silakan Pak Herman. Assalamualaikum Pak Hari, selamat siang. Selamat siang Pak Herman. Maaf Pak, ada waktu sebentar nggak ya Pak? Ada Pak. Gimana Pak? Kebetulan lagi luang ini Pak. Iya Pak. Gimana ya? Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah Pak, kabar saya baik. Gimana kabarnya Pak Herman? Kok kayaknya lesu sekali nih, mukanya pucat.
Ya, baik, Pak, tapi agak sedikit masalah, Pak. Iya, Pak. Ini, Pak, saya mau ngobrol sebentar dengan Bapak nih tentang permasalahan yang ada di kelas Iya. saya, Pak. Mm-mm. Permasalahan apa ya, Pak? Di kelas saya itu, Pak, ada dua anak yang diam saja setiap pembelajaran. Iya, Pak Herman, bisa diulangi, Pak? Oh iya, Pak. Di kelas saya itu ada dua anak yang diam saja saat pembelajaran, Pak. Oh iya, kok bisa begitu? Kenapa, Pak? Dia Kenapa dia? padahal saya merasa berusaha maksimal loh. Mungkin untuk pembelajarannya, tapi masih saja siswa itu diam, antusiasnya itu nggak ada Pak dalam pembelajarannya. Kurang gitu antusiasnya, Pak. Oh, begitu, Pak ya. Memang Pak Herman itu mengharapkan anak-anak ini bagaimana, Pak? Ya tentunya kayak yang lain, Pak. Ada semangatnya gitu. Oh gitu ya. Terus menurut Pak Herman ini yang membuat anak-anak diam itu kenapa, Pak? Kok bisa diam gitu? Menurut saya, siswa itu malas belajar gitu, Pak. Terus kalau dalam pembelajaran diam saja. Kalau memperhatikan ya memperhatikan, nggak ada minat belajar atau motivasinya. Padahal sudah saya tegur, tapi masih saja diam. Itu Pak ya. Menurut Pak Herman, anak itu tertarik tidak dengan pembelajaran yang Pak Herman berikan gitu ketika di kelas gitu? Kalau saya lihat dari siswanya itu tertarik dan antusias Pak terhadap pembelajaran. Itu Pak ya. Memang ngomong-ngomong nih, Pak Herman itu di kelas itu pakai media pembelajaran apa aja sih? Kalau medianya saya itu sudah variasi Pak. Saya jadi bingung Pak. Gitu Pak ya. Sebenarnya sudah variasi ya. Kira-kira ada cara lain nggak Pak? Menurut Pak Herman gitu, di luar yang sudah disampaikan tadi gitu. Seingat saya belum ada Pak. Saya akan mencoba pakai pendekatan Pak. Oh, begitu Pak ya. Apa yang bisa Pak Herman lakukan nih atau perbuat biar anak-anak itu tidak diam saja, Pak? Kalau cara lain, saya akan melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Dengan cara mengobrol berdua, dengannya terlebih dahulu. Itu Pak ya. Nah, ide bagus itu Pak. Bisa dicoba itu Pak. Terus ada hal Untuk lain nggak Pak kira-kira? Kalau untuk hal lain, nanti saya akan coba Pak menemuinya dan mengobrol dengan anak itu secara pribadi untuk menggali informasi kenapa anak itu sampai begitu. Wah, mantap itu Pak. Nah, saya sangat setuju Pak. Jadi Pak Herman bisa meningkatkan menyelesaikan permasalahannya sendiri Pak. Iya Pak. Pak Herman, Ya, halo. loh, loh. Iya Pak Herman. Menurut saya itu sudah bagus, Pak. Jadi Pak Herman, saya itu sangat setuju dengan ide Bapak tadi. Pak Herman bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri, Pak. Mungkin untuk kedepannya saya akan mengajak ngobrol untuk menggali informasi Pak. Anak ini secara pribadi supaya dia mau curhat dan memaparkan masalahnya. Ya. Kenapa dia hanya diam saja ketika pembelajaran. Nah, itu bagus, Pak. Saya sangat setuju, Pak. Jadi Pak Herman bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Iya Pak.
tindak lanjut berikutnya, Pak. Hmm, men- Gimana Pak? Selanjutnya, komitmen apa yang akan dilakukan Pak Herman untuk tindak lanjut berikutnya, Pak? Mulai besok Pak. Mulai besok saya akan menemui anak tersebut dan mengajaknya mengobrol secara pribadi Pak. Gitu, Pak ya. Oke, oke, Pak. Lalu siapa, Pak, yang akan membantu untuk melaksanakan komitmen itu, Pak? Mungkin saya akan meminta tolong dengan kedua orang tuanya atau teman sepermainannya Pak. Oh, bagus juga, Pak. Jadi nanti bisa sharing gitu, Pak ya. Saya yakin nanti Pak Herman bisa menjalankannya dengan baik. Semangat ya, Pak Herman ya. Terima kasih Pak Hari, saya akan mencobanya nanti Pak. Iya, Pak. Nah, selanjutnya, Pak, saya mau bertanya, Pak. Bagaimana perasaan Pak Herman sekarang, Pak? Perasaan saya sekarang sangat senang Pak dan lega Pak karena permasalahannya sudah ada solusinya untuk ke depannya gitu. Ya, Alhamdulillah, Pak ya. Kalau begitu, Pak Herman, saya ikut senang. Pak Herman bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, saya tetap berterima kasih kepada Bapak Ari karena sudah membantu menyelesaikan masalah yang saya hadapi Pak. Ya, sama-sama ya, Pak Herman. Baik Pak, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Saya mau permisi ya Pak. Terima kasih sekali Oh, lagi baik, Pak atas Herman. waktu yang Bapak berikan. Iya, Pak Assalamualaikum Herman, sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Hari. Ya, Bu Mia. Oke, sudah melaksanakan coaching ya Pak Hari ya? Iya, Bu. Barusan Oke, selesai sekarang kita akan melakukan melaksanakan. kegiatan coaching dengan Pak Herman tadi, Bu. Oke, bagus Pak Hari. Baiklah, setelah itu kita akan melaksanakan pasca observasi ya Pak. Saya akan menanyakan Iya, Bu. beberapa pertanyaan juga. Boleh ya Pak Hari ya? Boleh, Bu Mia. Saya persilahkan. Oke. Ya, tadi kira-kira selama proses coaching tadi apa saja sih yang sudah Bapak lakukan yang terkait dengan indikator dan ketercapaian kompetensi yang tadi Bapak harapkan? Baik, Bu. Jadi di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, Bu, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tirta tersebut udah bisa menggali coaching untuk menemukan permasalahannya sendiri, Bu. Gitu, Bu. Oke, iya benar sekali ya Pak Herman ya. Dari hasil penilaian dan observasi yang saya amati tadi dalam proses coaching tadi memang Bapak tadi sudah melaksanakan alur tirta ya Pak ya, sudah menggiring Iya, Bu. coaching untuk menemukan solusi yang dia ini kan ya Pak ya. Oke, Iya, benar Bu. sekali. Ini pertanyaan terakhir Bapak, kompetensi apa lagi nih yang kira-kira ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Baik, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu tentang bagaimana cara lebih memahami lagi proses tirta, Bu, agar nantinya ketika saya melakukan coaching itu bisa lebih bagus lagi, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, ya semoga saja ya Pak ya, nanti Bapak ke depannya akan menjadi coaching yang lebih baik lagi ya Pak ya. Amin, Oke, amin. Terima mungkin itu kasih, Bu. saja Pak Pak Hari, maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktik coaching kedua. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Herman. Kayaknya kok agak gimana gitu. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat tentunya. Kan bisa nemu Ibu. Nah Bu, Iya Pak. sebelum kita melakukan kegiatan kucing, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ya Bu. Iya Pak. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian.
kegiatan kita hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, Iya, Pak. coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Nah, dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu ya. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama Bu, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Iya Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan itu presence Pak pertama yaitu atau kehadiran penuh. Setelah itu saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot dan saya juga akan sebisa mungkin menjadi pendengar yang baik. Pertanyaan kedua Bu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Yang spesifik lagi yang akan saya kembangkan, saya akan berfokus kepada menjadi pendengar yang baik dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak Herman. Oke. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan bahwa dalam proses coaching nanti saya berharap coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialami gitu Pak. Oke. Demikian dulu ya Bu, pra observernya. Silakan dilanjut kegiatan coachingnya terhadap coachee. Ya, terima kasih Pak Herman. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Apridayana. Waalaikumsalam Bu Mia. Kemarin kayaknya Alhamdulillah. Bu Apri. Oh ya, bagaimana kabarnya Bu Apri? Alhamdulillah sehat Bu Mia. Kemarin tuh pernah saya dengar Ibu sempat WhatsApp saya, sepertinya Ibu mau ngobrol ya Bu ya. Iya Bu, sebenarnya saya tuh memang ada sedikit masalah ya Bu, namun saya bingung mau mengutarakan dengan siapa kira-kira, apakah Ibu ada waktu? Boleh Bu, boleh. Saya ada waktu, kebetulan saya sedikit ada waktu karena jam pelajaran juga lagi kosong sekarang nih Bu. Boleh lah kita ngobrol santai Bu. Kira-kira masalah Ibu itu apa ya Bu, kalau saya boleh tahu? Ya, Alhamdulillah terima kasih ya Bu ya sebelumnya. Begini Bu, beberapa hari belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman, pikiran saya tidak tenang. Kira-kira kenapa itu Bu? Pikirannya kenapa kok bisa nggak tenang gitu? Nah, Ibu ingat nggak beberapa waktu yang lalu Pak pengawas kan melakukan supervisi di kelasku. Waktu supervisi itu saya mendapatkan teguran dari Pak pengawas. Kira-kira tegurannya seperti apa itu Bu? Tegurannya itu karena pada saat pembelajaran itu saya itu tidak menggunakan buku teks, tetapi saya menggunakan dari beberapa sumber buku referensi dari di sekolahan. Nah, mungkin bagi saya itu sudah mengacu kurikulum ya Bu ya. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau sepertinya kurang berkenan. Oh, jadi karena Ibu tidak pakai textbook gitu ya Bu ya?
Kira-kira pernah nggak Ibu, kira-kira dampaknya untuk anak-anak karena Ibu nggak pakai textbook itu apa ya Bu? Kira? Nah, pas saya menyampaikan kepada menggunakan buku textbook itu, sepertinya sih ada anak-anak yang senang ya Bu ya. Ada juga yang beberapa orang itu ada juga yang nggak senang gitu. Tapi kan kebanyakan kayaknya dalam pembelajaran saya ketika saya tidak menggunakan buku teks itu, sebagian itu kan lebih menyenangkan gitu, Bu. Oke, tapi ternyata yang jadi masalah adalah sebagian lagi tidak senang ya Bu ya Nah, dengan. sebagian itu. Nah, Oke, itu. kalau kira-kira yang untuk yang tidak senang ini bagaimana Ibu mengatasinya ya Bu ya? Nah, ketika mengatasi ketika yang tidak senang itu kan anak-anak itu saya ajak kan keluar kelas gitu loh, Bu Mia. Nah, kemudian di situ umpamanya kayak pembelajaran, saya kan agak bisa pembelajarannya tentang pencipta alam. Nah, tentang meneliti tentang alam di luar kelas gitu. Mm-mm. Kira-kira ada nggak Bu alternatif lain supaya anak itu menjadi senang dan ada teks penggunaan textbook di dalamnya gitu loh Bu? Nah, mungkin aja ketika anak itu di dalam pembelajaran itu mereka disuruh mendengarkan video gitu Bu Mia. Nah, terus mendengarkan video, terus menggunakan capshot gitu kan, menempelkan gambar. Nah, pas itu anak-anak semakin senang. Kemungkinan itu rata-rata anak menyenangkan dengan pembelajaran menggunakan video. Kemungkinan anak itu ketika menggunakan teks mungkin jenuh karena kita kan cuman bercerita ya seperti itu. Oke, kira-kira sebelumnya tapi Bu tanya gitu sama Bapak pengawasnya eh, langkah-langkah yang akan ke depan itu seperti apa supaya ada penggunaan textbook dalam pembelajaran itu gitu Bu Apri. Iya sih Bu, saya itu kan berencana akan menemui Pak Pengawas dengan saya ingin meminta maaf. Kemudian saya juga terkait proses pembelajaran ke depannya, saya juga akan memulai menggunakan buku teks. Di samping itu saya akan menggunakan video atau capshot gitu. Dan saya sebelum saya menghadapi pengawas itu saya mau minta saran kepada kepada Bu Mia bagaimana cara me, apa me, apa men, me, mengad- meng- apa, meng- proses pembelajaran yang baik itu gitu menemui Pak Pengawas itu. Oke, kalau menurut saya sih tadi yang dari Ibu sampaikan ya Bu ya, itu sebenarnya sudah bagus. Maksud saya di dalam proses pembelajaran Ibu akan melaksanakan proses di luar gitu supaya anak-anak lebih menyenangkan. Terus juga bakal ada penggunaan textbook di dalam proses pembelajaran itu ya Bu ya, agar tidak menghilangkan memang metode lamanya itu ya Bu ya. Kan sebenarnya tadi kan permasalahannya karena metode lamanya ya Bu ya yang tidak dipakai. Sebenarnya sih kalau kata saya sebenarnya sudah bagus tuh Bu, apa namanya solusi dari Ibu bahwa Ibu nanti akan eh, koordinasi lagi dengan Bapak pengawas supaya ke depannya bakal seperti apa gitu ya Bu ya. Iya, iya Bu. Setelah ini saya akan memulai pembelajaran dengan memakai buku teks. Setelah beberapa
atau salah satu sumber belajar saya ya dalam mengajar. Dan saya akan menggunakan sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan. Juga akan tetap saya terapkan karena sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga Oke. dengan demikian juga akan mengakomodir kebutuhan belajar kamu. Oke, bagus sekali Bu. Solusinya sudah, kalau menurut saya sudah sangat bagus. Kira-kira nih ke depannya kapan nih Bu akan memulai untuk melaksanakan proses pembelajaran seperti yang Ibu rencanakan tadi, Bu? Ya Bu, mengenai hal itu secepatnya saya akan lakukan atau tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari Pak Pengawas tentang penggunaan buku teks. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Semoga nanti ke depannya Ibu lebih bisa benar kayak kata Ibu tadi, lebih ke depannya lebih mematuhi aturan, terus lebih menggunakan ya metode-metode yang bervariasi lagi ya Bu, dengan tanpa menghilangkan buku teksnya tadi ya Bu ya. Oke, bagaimana sekarang perasaannya Bu Apri setelah kita melakukan coaching ini Bu Apri? Ya, alhamdulillah Bu, setelah melakukan coaching ini saya sudah menemukan, saya merasa agak tenang Bu, agak nyaman, dan saya merasa lebih lega gitu Bu. Tadinya sih Bu, saya takut Pak Pengawas itu langsung menemui ibu kepala sekolah gitu. Oke, seolah sih berjalan lancar ya Bu ya ke depannya ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Mungkin Bu. iya sama-sama Bu Apri. Mungkin cukup ya Bu ya. Iya Bu, makasih ya Oke. Bu. Iya sama-sama Bu Apri Dayana. Oke. Assalamualaikum Bu Aslamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Herman. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Apri Dayana. Iya Pak, sudah Pak. Nah, sebelum kita tutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu. Dari pasca observasi ini, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, menurut saya nih Pak, di dalam proses coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Apri Dayana, tadi saya sudah melakukan prinsip coaching, diantaranya saya selaku mitra kepada Bu Apri, jadi saya sebisa mungkin mengontrol diri saya untuk tidak memberikan solusi kepada Bu Apri. Jadi saya hanya menggiring Bu Apri menemukan solusi dengan pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa proses coaching yang saya lakukan dengan Bu Apri tadi juga berjalan sesuai dengan alur Tirta, walaupun di tengah-tengah perjalanan saya rasa ada sedikit kendala dalam bagi Bu Apri dalam memahami pertanyaan yang saya berikan, tetapi alhamdulillah di penghujungnya Bu Apri menemukan solusi yang alhamdulillah selama ini dicari gitu Pak oleh Bu Apri. Jadi saya rasa coaching yang saya lakukan dengan Bu Apri berjalan dengan baik Pak. Oke Bu, walaupun prosesnya tadi agak sedikit terkendala, agak sedikit connect atau nggak connect gitu ya, nggak masalah ya Bu ya. Untuk proses Iya Pak. coaching tadi Bu Mia dan Bu Apri Dayana ya, sudah berjalan cukup baik Ya. ya. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan Tirta. Dan juga Bu Mia sudah menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Apri Dayana sehingga Bu Apri Dayana bisa menemukan solusi, gitu ya Bu ya, dari permasalahan itu sendiri. Iya Pak, alhamdulillah Pak. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, sebelum kita tutup Iya ini Pak. karena mau maghrib juga.
kompetensi apalagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yang pasti ke depannya saya akan lebih banyak berlatih lagi menjadi coach, Pak, supaya di ke depannya lagi saya bisa menjadi coach yang lebih baik lagi, supaya di ke depannya lagi semoga saya lebih bisa menjadi coach yang baik, pendengar yang baik, juga bisa menjadi teman cerita yang baik bagi teman-teman guru di sekolah saya, Pak. Oke, itu saja ya Bu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian Ya, Bu Pak. Terima kasih, untuk Pak. observasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Praktik coaching ketiga. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Apridayana. Waalaikumsalam Pak Hari. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Pak Hari sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Apridayana ini ada jadwal coaching Bu ya. Ada kegiatan coaching. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan coaching Bu, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coach akan saya amati Bu ya. Nilai saya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach, bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan coachnya atau dari Ibu ya. Nah, dan jangan lupa juga Ibu nanti disesuaikan Bu dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik, Bu Apridayana, pertanyaan pertama ya, yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita hari ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching hari ini, yang pertama yaitu mendengarkan aktif, Ya, terus dan memberikan pertanyaan yang berbobot. luar biasa Bu ya. Jadi Ibu akan memberikan menjadi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua Bu ya, kompetensi mana Bu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu, yang ingin diobservasi nanti? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Gitu Bu ya. Pertanyaan terakhir Bu, indikator yang bagaimana nih yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini Bu? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik Bu, luar biasa Bu Halo Pak ya. Hari. Jadi demikian dulu ya Bu, observasinya kali ini. Silahkan Ibu lanjutkan kegiatan coachingnya Bu ya. Ya, terima kasih Pak Hari. Oh iya Bu, jangan lupa setelah ini nanti kita ngobrol-ngobrol sebentar Bu ya, terkait kegiatan observasi ini Bu. Silahkan Bu, dilanjut Bu. Iya Pak Hari. Assalamualaikum Bu Mia. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Apri. Bu Apri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Mia. Saya juga senang mendengarnya.
Tapi saya amati pada hari ini kok Bu Mia kelihatannya kurang bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada apa ya Bu Mia? Ada masalah apa ya Bu Mia? Iya Bu, kebetulan saya tuh lagi ada masalah di kelas saya. Kebetulan memang saya tuh mau cerita gitu loh sama Bu Apri. Ya, siapa tahu Bu Apri mau mendengarkan saya bercerita gitu loh Bu. Oh, insya Allah Bu bisa. Saya ada waktu dan jangan sungkan-sungkan ya Bu. Nah, kira-kira ada masalah apa ya Bu? Gini loh Bu, di kelas saya tuh ada salah satu murid saya tuh yang bisa dibilang hiperaktif ya Bu. Hanya saja hiperaktifnya itu sebenarnya dia ini tuh pintar, hanya saja kadang dia itu keterbatasan dalam berbicara gitu Bu ya. Terus dia tuh susah mengekspresikan dia tuh maunya apa gitu. Cuman dia tuh suka ngacak-ngacak gitu loh Bu di kelas itu. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Mia itu kira-kira yang membuat Bu Mia itu melihat siswanya itu seperti itu? Ya karena dari kebiasaannya Bu di kelas kayak misalnya seperti dia suka ngacak-ngacak, suka mencoret-coret dinding, meja, terus eh, eh, kalau dibilang dia itu suka kadang nggak denger gitu loh. Kan gitu loh Bu, dianya tuh terlalu hiperaktif gitu loh Bu. Nah, lalu bagaimana tanggapan Bu Mia terhadap siswanya tersebut? Tanggapan saya ya saya merasa ini sebuah masalah yang harus saya carikan solusinya karena dia bisa mengganggu teman-temannya yang lain, Bu. Karena kan dia temannya sedang menulis, dianya malah ribut, terus suka ngapus-ngapus papan tulis gitu, Bu. Oh, kalau begitu. Jadi selama ini seperti apa kegiatan seperti apa Ibu Mia melakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar? Ya di dalam proses belajar mengajar saya tuh Bu, memang selama ini berjalan dengan baik, berjalan juga dengan aktif. Anak-anak murid saya yang lain juga merasa baik-baik saja selama ini. Hanya saja saya tuh terkendala memang sama anak yang hiperaktif ini, karena kan sebentar lagi nih kita nih mau ulangan ya. Terus anak ini tuh memang sejauh ini eh, keaktifan dia di proses pembelajaran saya tuh memang sebatas main Bu, bukan sebatas mengikuti pembelajaran yang saya berikan gitu. Nah, terus bagaimana cara Bu Mia menghadapi atau menghadapi dengan siswa yang hiperaktif itu? Oh iya, saya tuh sebenarnya pernah melakukan berkomunikasi dengan orang tuanya, mencari latar belakang penyebab anak ini kenapa seperti ini gitu. Memang kalau kata orang tuanya anak ini tuh karena dulunya tuh sering sakit gitu Bu. Jadi ya memang dari kecilnya tuh anak ini itu apa namanya memang seperti itu suka suka nggak tahu mau bagaimana, dia tidak bisa mengekspresikan. Oh, sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian menurut Bu Mia bagaimana hasilnya saat Bu Mia melakukan kegiatan tersebut? Ya setelah saya berkomunikasi dengan orang tuanya anak tersebut, memang kemarin orang tuanya hanya sebatas
Bu, maafkan saya ya. Maksudnya memang anak ini seperti ini gitu. Memang ada kekurangan anak ini. Sedangkan latar belakang daerah tempat saya tinggal itu memang tidak menyediakan sekolah SLB gitu loh Bu. Jadi memang anak ini daripada anak ini tidak sekolah di rumah saja. Jadi memang ya disekolahkan di sekolah yang bukan untuk anak yang berkebutuhan khusus gitu, sekolah umum gitu Bu. Ya, lalu sekarang bagaimana hasil dari setelah Bu Mia melakukan supervisi dengan wali muridnya, dengan orang tuanya itu, dan seperti apa hasilnya? Ya hasilnya kalau sejauh ini yang saya lihat setelah saya berkomunikasi, hasil yang saya lihat tuh sejauh ini sih anak-anak ini ya sekarang ini sudah mulai nurut ya Bu ya sama saya gitu, sudah mau kalau diminta tolong untuk menulis dia sudah mulai mau, kalaupun minta tolong membaca walaupun semau dia membacanya di bagian mana ya alhamdulillah sudah mau gitu. Ya, itu rencana yang sangat bagus. Kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya saya rasa selain berkomunikasi dengan orang tua murid saya tersebut, ya pasti saya minta tolong sama teman-teman Bu di kelasnya, karena memang saya akan melaksanakan atau kegiatan teman sejawat. Jadi nanti teman itu berlaku di sana sebagai pembimbing dari atau teman sejawat dari anak tersebut gitu Pak, gitu Bu. Oh, wah bagus, subhanallah, luar biasa, bagus betul Bu. Terus langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus dan saya setuju dengan ide-ide Ibu. Terus kemudian rencana tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batas deadline waktunya? Batas dan waktunya itu ya selama satu semester ganjil ini Bu. Kalau bisa nanti untuk semester genapnya terus saya akan melakukan koordinasi dan berkomunikasi terus terhadap orang tua murid anak ini supaya kedepannya akan lebih baik lagi, akan lebih terjaga lagi, anak ini lebih terarah lagi gitu Bu. Iya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Ibu Mia dibutuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Yang pasti kalau dukungan yang pasti dari kepala sekolah ya Bu ya, kepala sekolah, orang tua murid itu, dan rekan dewan guru di sekolah saya Bu. Wah, ini ide yang sangat bagus Bu Mia. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan. Nah, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana yang menyenangkan bagi murid. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Iya, sama-sama Bu Mia. Iya Bu. Wassalam. Ya, terima kasih. Silakan. Halo, Bu Apridayana. Sudah Ya. selesai ya kegiatan coachingnya dengan Bu Mia? Sudah, Pak. Nah, Bu, sebelum penutupan Bu ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi Bu. Yang pertama, apa nih yang sudah melakukan kegiatan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan Bu? Di coaching ini saya melakukan coaching dengan Alur Tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa
menggali koci untuk menceritakan dan permasalahan dan menemukan solusinya. Oh gitu ya Bu ya. Oke, menurut saya Bu ya, sebagai observer, proses coaching tadi antara Bu Apridayana dengan Bu Mia ini sudah berjalan dengan baik Bu, dan prosesnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Apridayana sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Mia selaku coach, sehingga Bu Mia atau coach tadi dapat menemukan solusinya sendiri Bu ya. Dan juga coaching juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching Bu ya. Baik Bu Apridayana, ini pertanyaan terakhir Bu sebelum kita tutup. Kompetensi apa lagi Bu yang ingin Ibu kembangkan gitu berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta Ya. sehingga saya nanti bisa melakukan coachingnya yang lebih baik lagi. Wah, luar biasa itu Bu. Nah, itu saja Bu ya. Semoga kedepannya kegiatan coaching kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu ya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Demikianlah praktik coaching yang kami laksanakan. Semoga dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Salam bahagia guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.